Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilianti, mahasiswa program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Saat ini saya akan membahas materi kimia bahan makanan tentang pewarna makanan. Ayo, siapa di sini yang suka dengan makanan yang berwarna? Tapi, kalian tahu apa yang menyebabkan bahan makanan berwarna? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu bahan makanan berwarna, yaitu faktor dari pigmen. Pigmen yang secara alami terdapat pada tanaman dan hewan, misalnya klorofil yang berwarna hijau, karotin yang berwarna jingga, dan mioglobin yang menyebabkan warna merah pada daging. Kemudian, adanya reaksi karamelisasi yang timbul bila gula dipanaskan yang membentuk warna coklat, misalnya warna coklat pada kembang gula karamel atau roti yang dibakar. Warna gelap yang ditimbulkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu antara gugus amino protein dengan gugus karbonil gula produksi. Misalnya, susu bubuk yang disimpan lama akan berwarna gelap. Kemudian faktor selanjutnya adalah reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna hitam atau coklat gelap. Reaksi oksidasi ini dipercepat oleh adanya logam serta enzim. Misalnya warna gelap permukaan apel atau kentang yang dipotong. Dan faktor terakhir di sini adalah penambahan dari zat warna, baik zat warna alami maupun zat warna sintetik yang termasuk dalam golongan bahan aditif makanan. Lalu, pewarna makanan itu apa? Pewarna makanan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki tampilan makanan. Menurut Winarto, pewarna makanan itu adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki warna makanan yang berubah atau menjadi pucat selama proses pengolahan atau untuk memberi warna pada makanan yang tidak berwarna agar kelihatan lebih menarik. Menurut Permenkes RI nomor 722 tentang bahan tambahan makanan, bahwa zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Jadi, peranan pewarna makanan adalah yang pertama, untuk memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar akibat dari proses termal atau yang warnanya diperkirakan akan menjadi pudar selama penyimpanan, misalnya pada sayuran. Kemudian, untuk memperoleh warna yang seragam pada komoditi yang warna alaminya tidak seragam. Dengan penambahan pewarna, diharapkan penampakan produk tersebut akan lebih seragam. Dengan demikian, penerimaan produk tersebut oleh konsumen juga akan lebih baik. Peranan pewarna lainnya adalah untuk memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Misalnya, pada produk-produk seperti minuman ringan dan yogurt yang diberi tambahan rasa tertentu, konsumen sering kali mengasosiasikan rasa tersebut dengan suatu warna yang khas. Kemudian, peran selanjutnya adalah untuk melindungi zat-zat rasa dan vitamin-vitamin yang pekat terhadap cahaya selama penyimpanan. Dalam hal ini, pewarna tersebut berfungsi sebagai penyaring cahaya atau tirai yang menghambat masuknya cahaya. Kemudian, peranan yang kelima adalah untuk memperoleh penampakan yang lebih menarik dari bahan aslinya, misalnya pewarnaan pada agar-agar. Keenam, untuk mengidentifikasi produk, misalnya margarin berwarna kuning. Dan peranan terakhir di sini adalah sebagai indikator visual untuk kualitas. Sehubungan dengan ini, pewarna juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penguasaan kualitas. Jenis-jenis zat warna. Zat warna makanan secara umum dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat warna alami, zat warna yang identik dengan zat warna alami, dan zat warna sintetis. Pewarna alami. Pewarna alami atau zat warna alami ini adalah zat warna atau pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Sejak dahulu, zat warna alami atau pigmen ini telah banyak digunakan sebagai bahan pewarna bahan makanan. Misalnya penggunaan daun suji yang telah lama digunakan untuk mewarnai kue pisang, serabi, bikang, dan dadar gulung.
Sama halnya penggunaan kunyit untuk mewarnai nasi kuning, tahu, serta hidangan lainnya. Penggunaan pewarna alami ini memiliki kelebihan. Yang pertama, aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain dari warnanya. Namun, pewarna alami ini juga memiliki kekurangan, yaitu pilihan warnanya yang terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintesis. Kurkumin adalah salah satu contoh dari pewarna alami. Pewarna alami ini diperoleh dari tanaman kunyit yang dipakai dalam minuman tidak beralkohol seperti sari buah. Akan tetapi zat warna ini masih kalah oleh zat warna sintesis dalam hal warnanya. Kekurangan lainnya di sini adalah warna dari kurkumin ini merupakan pengaruh dari fungsi pH, sehingga untuk mendapatkan warna yang stabil diperlukan larutan penyangga. Hal ini disebabkan oleh struktur ketoenol kurkumin. Kurkumin dalam media asam akan berwarna kuning. Sedangkan di media biasa akan berwarna merah kecoklatan. Kurkumin jika tercampur bahan yang mengandung alkali, warnanya berubah menjadi coklat dan merah. Dan jika tercampur asam, warnanya menjadi kuning muda. Kurkumin juga jika dikeringkan dan dicampur dengan asam dalam konsentrasi rendah, warnanya menjadi orange, dan jika tercampur dengan asam-asam mineral encer, warnanya tidak berubah. Dan dengan alkali, warnanya berubah menjadi biru. Kurkumin stabil terhadap panas, tetapi menjadi pucat dengan cepat akibat dari pengaruh cahaya. Zat warna kurkumin yang dikandung kunyit mempunyai khasiat sebagai antibakteri, dapat merangsang dinding kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedu agar pencernaan lebih sempurna. Zat kurkumin juga mempunyai daya sebagai hepatotoksik, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan sel hati, antiinflamasi, dan mempengaruhi kontraksi uterus. Kemudian, zat warna kedua adalah zat warna yang identik dengan zat warna alami. Zat warna ini masih satu golongan dengan sekelompok zat warna alami. Hanya zat warna ini dihasilkan dengan cara sintesis kimia, bukan dengan cara ekstraksi atau isolasi. Jadi, pewarna identik alami adalah pigmen-pigmen yang dibuat secara sintesis yang struktur kimianya identik dengan pewarna-pewarna alami. Yang termasuk golongan ini adalah karotenoid murni, antara lain candecantin yang memberikan warna merah, alpha-karotin yang memberikan warna merah dengan sampai orange, kemudian beta-karotin yang menyebabkan warna orange sampai dengan kuning. Semua pewarna-pewarna ini memiliki batas-batas konsentrasi maksimum penggunaan, terkecuali beta-karotin yang boleh digunakan dalam jumlah tidak terbatas. Zat warna yang terakhir di sini adalah zat pewarna sintesis. Zat pewarna sintesis merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia yang sebagian besar tidak dapat digunakan sebagai pewarna makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama fungsi hati di dalam tubuh. Pewarna-pewarna sintesis merupakan sumber utama dari pewarna-pewarna komersial. Kemudian, pewarna sintetik ini yang diperbolehkan untuk makanan dan minuman berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan berwarna. Ada dua macam pewarna sintetis, yaitu FD&C dyes dan FD&C lakes. Yang pertama, FD&C dyes merupakan zat warna yang larut dalam air dan diperjualbelikan dalam bentuk serbuk, granula, cairan, campuran warna, pasta, dan dispersi. FD&C dyes ini juga tidak dapat larut hampir dalam semua jenis pelarut-pelarut organik. Dan ia digunakan untuk mewarnai minuman berkarbonat, minuman ringan, roti, dan kue-kue, dry mixes, serta produk-produk susu. Contoh dari pewarna sintesis FD&C dyes di sini adalah tartrazine. Tartrazine ini merupakan tepung yang berwarna kuning jingga yang mudah larut di dalam air. Dengan larutannya yang berwarna kuning keemasan,
Kelarutannya dalam alkohol 95% hanya sedikit. Dalam gliserol dan glikol, ia mudah larut. Tahan terhadap cahaya, asam asetat, HCl, dan NaOH 10%. NaOH 30% akan menjadikan warna berubah kemerah-merahan. Tartrazin mudah luntur karena adanya oksidator. FeSO4 membuat larutan zat pewarna menjadi keruh. Tetapi, aluminium tidak terpengaruh adanya tembaga akan mengubah warna kuning menjadi kemerah-merahan. Tartrazin ini termasuk jenis pewarna yang masih diperbolehkan untuk digunakan dalam batas aman penggunaan, yaitu 50 sampai dengan 300 mg per kilogram makanan dan 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Nah, di sini efek samping untuk penggunaan tartrazin adalah ruam pada kulit, hidung meler, dan asma. Kemudian jenis pewarna sintesis yang kedua adalah FD&C Lakes. Dalam tabel ini terdapat perbedaan antara pewarna lakes dan dyes, baik dari kelarutannya, metode pewarnaan, kandungan warnanya, pemakaian, dan sampai dengan hal warnanya. Nah, jadi pewarna sintesis ini memiliki kelebihan di mana ia dapat mewarnai dengan lebih kuat meski jumlah pewarna yang digunakan hanya sedikit. Kemudian ia lebih seragam, lebih stabil terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, pH, oksidasi. Kemudian, warna yang dihasilkan akan tetap cerah walaupun sudah mengalami proses pemanasan. Namun, pewarna sintesis ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau melebihi batas standar yang telah ditentukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zat warna sintesis ini ada yang berbahaya, contohnya rodamin B. Rodamin B ini merupakan kristal yang tidak berbau dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Rodamin B ini adalah zat warna yang memiliki banyak sekali sinonim, antara lain DNC Red nomor 19, kemudian ada Food Red 15, ADC Rodamin B, dan Aizen Rodamin, serta Brilliant Pink B. Jadi di sini jika teman-teman membaca sinonim seperti ini, itu artinya ini merupakan kata lain dari rodamin B. Jadi kita dalam hal membeli makanan harus mengecek terlebih dahulu komposisi atau kandungan dari makanan atau bahan makanan yang kita beli tersebut. Rodamin ini juga biasa digunakan dalam industri tekstil. Rodamin B ini juga termasuk karsinogen yang kuat, yang mengakibatkan gangguan fungsi hati hingga kanker hati. Nah, ciri-ciri makanan yang mengandung rodamin B ini adalah warnanya kelihatan cerah, berwarna-warni, sehingga tampak menarik, dan ada sedikit rasa pahit, terutama pada sirup atau limun. Kemudian setelah itu akan muncul rasa gatal di tenggorokan. Terima kasih. Jadi, itu semua merupakan materi tentang pewarna pada bahan makanan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya tentang pewarna makanan ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan penjelasan yang telah saya sampaikan, mohon untuk komen di kolom komentar, sehingga para pendengar yang lain atau para penonton yang lain bisa menerima informasi yang benar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.